Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Putri Mei Lydia dengan NPM 220100310085. Dalam video ini, saya akan membahas review materi dari materi pertama sampai ke-6 pada mata kuliah Profesi Kependidikan. Baiklah, saya akan masuk ke materi pertama, yaitu konsep dasar profesi kependidikan. Pengertian profesi: jenis pekerjaan yang menuntut pendidikan dan keahlian khusus. Sedangkan pekerjaan adalah kegiatan sosial di mana individu atau kelompok menempatkan upaya selama waktu dan ruang tertentu, kadang-kadang dengan mengharapkan penghargaan moneter atau dalam bentuk lain. Ciri-ciri profesi yaitu adanya standar kerja, lembaga pendidikan khusus, adanya organisasi profesi, etika dan kode etik profesi, sistem imbalan, serta pengakuan dari masyarakat. Kemudian materi yang kedua yaitu menjelaskan kualifikasi tenaga kependidikan. Kualifikasi tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang penyelenggaraan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik atau jenjang pendidikan sesuai dengan kompetensi di bidangnya. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian yang diperlukan untuk memperoleh sesuatu. Ini harus dimiliki oleh seorang pendidik atau guru, karena kualifikasi akademik ini yang sebagai agen pembelajaran sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimiliki guru diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional untuk mencerdaskan peserta didik. Materi yang ketiga yaitu mengidentifikasi kompetensi guru. Teachers kompetensi atau kompetensi guru adalah salah satu faktor yang penting dan mempengaruhi terjadinya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Namun, kompetensi guru tidak dapat berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan lama mengajar. Menurut Mulyasa, kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi tersebut meliputi penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, serta pengembangan pribadi dan profesionalisme. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat ada kompetensi profesional, yang merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Manfaat dari kompetensi guru adalah sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi, penyelenggaraan diklat, dan pembinaan maupun acuan bagi pihak yang berkepentingan terhadap kompetensi guru untuk melakukan evaluasi pengembangan bahan ajar dan sebagainya bagi tenaga kependidikan. Kemudian materi yang keempat yaitu mengidentifikasi kompetensi kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pada pasal 10 ayat 1 tentang guru dan dosen menjelaskan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kependidikan, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Yang penjelasan lebih lanjutnya telah disebutkan dan dibahas pada materi sebelumnya. Materi kelima yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kepribadian yang mantap dan stabil maksudnya adalah bertindak sesuai norma hukum, sosial, bangga sebagai guru dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma.
Kepribadian yang dewasa, maksudnya adalah kemandirian dan memiliki etos kerja sebagai guru. Kemudian kepribadian arif menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir atau bertindak. Kemudian kepribadian wibawa, maksudnya adalah perilaku yang positif dan disegani, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma religius. Terus kemudian materi yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial ialah kemampuan mengelola hubungan kemasyarakatan yang membutuhkan berbagai keterampilan, kecakapan, dan kapasitas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hubungan antar pribadi. Seorang guru haruslah memiliki kompetensi sosial agar nantinya apabila terjadi perbedaan nilai dengan masyarakat, ia dapat menyelesaikannya dengan baik sehingga tidak menghambat proses pendidikan. Mulyasa tahun 2007 halaman 175. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai review materi yang pertama hingga ke-6 di mata kuliah profesi kependidikan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.